Kita ke informasi selanjutnya. Setelah 46 hari diculik oleh pemulung, seorang anak berusia 11 tahun ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat. Selama diculik, sang anak tinggal berpindah-pindah menggunakan becak. Dikawal ketat polisi, bocah 11 tahun korban penculikan seorang pemulung ini tiba di Mapolres Sukabumi, Jawa Barat. Begitu melihat anaknya, tangis sang ibu pecah. Namun rasa rindunya sempat tertahan karena anaknya terlebih dahulu harus dites rapid antigen. Ibu tapi sehat kan? Alhamdulillah. Suasana haru akhirnya tak tertahankan saat ibu dan anak ini akhirnya bertemu. Sang ibu semakin bahagia karena buah hatinya ditemukan dalam kondisi sehat. Padahal selama diculik pelaku, mereka tinggal di atas becak dan berpindah-pindah. Keluarga juga mengaku kenal dengan pelaku penculikan. Nah, anak juga sering main ke rumah dia, gitu, ke lapak, bukan mainnya ke lapak dia, gitu, rame-rame sama teman-temannya, gitu. Lalu ditunggu dari jam 12 ke jam 1 ke jam sampai sore. Itu juga sampai jam 4 saya messenger terus ke dia, tapi cuma dibaca aja, gitu. Sementara itu, penculik berinisial WH alias Abah Gimbal ditangkap di Kota Tangerang setelah adanya laporan pemulung yang membawa anak kecil di sana. Dari penyelidikan sementara, WH nekat menculik korban karena hendak memiliki anak, namun motif lainnya masih diselidiki. Dari pengakuan korban ada kekerasan yang dialami oleh korban? Untuk sementara dia masih menceritakan bahwa sudah kenal baik dan tidak merasa takut ya dari cerita awalnya. Kami akan kembangkan lagi apa yang terjadi selama 46 hari tersebut. Atas kasus ini, penculik dijerat pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun penjara. Polisi juga akan menyelidiki adanya sejumlah pihak yang mencoba memanfaatkan situasi dengan meminta uang tebusan ke orang tua korban melalui aplikasi perpesanan. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Subhanallah, orang tua mana yang tidak khawatir jika buah hatinya hilang tanpa kabar, apalagi belakangan diketahui bahwa anak tersebut telah diculik. Nah, Ustaz sendiri melihat kasus penculikan anak ini gimana nih Ustaz? Ini mengkhawatirkan sekali ya, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi semakin marak ya orang-orang ini, entah ya apa yang ada di dalam benaknya ya, motif dan lain-lainnya juga kita lihat. Ada yang kemudian menjual anak tersebut, ada yang menjual organnya, ada yang kemudian untuk melampiaskan syahwat, ada macam-macam sekali. Nah ini kan mengerikan ya, seakan-akan sudah tidak ada lagi kebaikan-kebaikan dalam hati mereka, para penculik tersebut. Nah karenanya para orang tua, saya himbau untuk ekstra hati-hati ya, bukan kemudian menjadi juga overprotective, bukan, tetapi harus hati-hati terus dalam melihat atau menemani anak-anaknya, terutama di tempat-tempat yang keramaian atau tempat umum ya. Ini berbahaya sekali. Jadi kalau misalnya lagi pergi ke pasar, ke mall, ke manapun gitu, selalu anaknya dilihat ya. Karena apa? Karena anak kecil itu kan kadang-kadang dia punya imajinasi sendiri dan dia berjalan entah kemana. Saya juga sudah mengalami hal yang sama ya, 2 kali dari 2 anak saya yang berbeda gitu ya. Untung yang ketiga ini belum pernah ya, tapi udah pernah juga itu 3 kali, berarti dari masing-masing semuanya ketika kita berjalan, anak ini sering berimajinasi, kemudian ketika kita berhenti di satu tempat, anak ini berjalan terus. Sampai akhirnya ketika kita hilang saja beberapa detik pandangan kita terhadap dia, sudah kaget kita, karena kan orang-orang berkumpul banyak. Nah, saya juga sempat mencari-cari gitu, alhamdulillah kemudian ketemu gitu ya, walaupun sudah sangat jauh gitu sebetulnya dari ujung ke ujung misalnya gitu, karena dia berjalan ke arah yang berlawanan. Nah ini apa namanya, hati ini hanya beberapa detik saja atau 1 menit saja ini sudah betul-betul lemes gitu kita ya, kalau misalnya buah hati kita ini hilang. Nah, karenanya harus hati-hati, ekstra hati-hati ya, tetap, dan kemudian jangan lupa untuk terus berdoa ya di jalan dimanapun, agar supaya dijauhkan dari hal-hal yang buruk, insyaallah.
Ya insya Allah ya Ustaz, ya memang kita sebagai orang tua itu deg-degan gitu ketika mengetahui anak kita kenapa-napa gitu ya Ustaz. Nah Ustaz, ini kan kita sering banget nih mendengar bahwa anak harus berbakti kepada orang tua. Namun jika kita lihat dari sudut pandang lainnya, bagaimana sih sebenarnya peranan orang tua khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak untuk anak kita Ustaz? Ya, anak ini kan amanah. Ya, yang kita seringkali tidak sadar itu begini. Kalau pimpinan kita menitipkan barang aja sama kita atau menitipkan kucing saja kesayangannya. Ini atasan kita ini. Ya, atau misalnya Bapak Presiden titipin ke Mbak Sheila nih, tolong titip yang namanya kucing. Waduh, itu nggak bisa tidur kita. Aduh, ini kucingnya Presiden nih. Jangan ada apa-apa nih masalah nih kalau misalnya itu. Ini kesayangannya lagi. Kita tahu nih kucing kesayangannya Presiden. Pasti kita nggak enak tidur dan lain-lain karena amanahnya untuk menjaganya kan gitu. Jangan sampai masuk angin nih kucing, jangan sampai makan nggak benar. Ini anak ini makhluk kesayangan Allah, coba dititipin sama kita, ya Allah ya Rabb. Harusnya kita berpikir, aduh jangan sampai ini anak ini kemudian apa namanya ya yang punyanya marah. Allah akan marah kalau kita kemudian memperlakukannya dengan tidak benar. Nah seperti itulah kira-kira, karenanya betapa yang paling penting kita itu, anak kita itu kenalkan kepada Allah. Karena ini milik Allah. Kenalkan kepada Sang Penciptanya, itu satu. Yang kedua adalah bagaimana amanahnya kita mengembangkan atau mentarbiyah anak-anak kita menjadi mandiri, menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Karena memang Allah menginginkan dititipkan sama kita, nih titipan anaknya. Rezekinya urusan saya semuanya, insya Allah gitu. Jangan kemudian kita bingung gitu ya, kita bekerja saja. Tapi urusan rezeki dan lain-lain itu urusan Allah. Tapi kenalkan kepada Allah, jadikanlah dia anak yang soleh-solehah, jadikanlah dia anak yang mandiri, dan insya Allah itu tugas kita mengantarkannya ke surga. Itulah sebetulnya amanah untuk orang tua. Karenanya orang tua itu diberikan anak itu ya kunci kendaraannya ke surga. Makanya jangan kemudian kita lalai terhadapnya. Ya memang sulit gitu ya Ustaz menjadi orang tua, tapi kita harus terus belajar sesuai dengan syariat Islam agar anak kita dan kita pun juga bisa mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan seorang muslim terhadap anaknya gitu ya Ustaz ya.